Absolutely. Stilled for a poison. No. He loved you as a brother. To his wife! Champion of the Roman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand, episode 11. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini, terlihat Spartacus yang menyesali kematian Faro sahabatnya di hadapan Dr. Ray, karena Faro harus tewas hanya sebagai hiburan seorang bocah. Absolutely. Stilled for a poison. No. Lalu di tengah para gladiator berlatih, terlihat Spartacus dan teman-teman gladiatornya telah menggotong jasad Faro, untuk dikembalikan kepada Aurelia istrinya. Aurelia kecewa kepada Spartacus, karena Faro harus tewas di tangannya, padahal Faro sangat menyayanginya sebagai saudara. He loved you as a brother. Di sisi lain, Batiatus telah mengungkapkan kekecewaannya dengan Magistrate kepada Lucretia istrinya. Ia kecewa, karena demi menghibur anaknya, ia harus merelakan kematian salah satu gladiator tangguhnya. Dan ditambah lagi ucapannya yang tidak mendukung Batiatus untuk terjun di dunia politik. Batiatus berencana untuk membalasnya dengan darah. Tak berselang lama, Aulus datang dan melaporkan, jika Magistrate telah berhasil ia culik. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruhnya untuk beristirahat, dengan menikmati anggur dan para wanita. The man, Dominus. Di Ludus, terlihat Spartacus sudah tidak bersemangat lagi untuk berlatih. Di tengah latihannya, ia mendapat panggilan dari Batiatus, yang disampaikan oleh penjaga. Every gladiator. We honor his bribes. Spartacus. Spartacus pun menghadap diantar oleh penjaga. Di situ Batiatus mengungkapkan kesedihannya kepada Spartacus atas kematian Faro. Batiatus juga berniat membalas dendam atas kejadian ini pada Magistrate. Untuk itu, Batiatus memerintahkan Spartacus untuk melupakan kesedihannya sejenak, guna memfokuskan dirinya pada kemenangan, karena sebentar lagi ia akan dipertarungkan menghadapi Pericles, kesatria hebat dari Pompei. Mendengar itu, Spartacus lalu meminta kepada Batiatus untuk memberikan semua hadiah kemenangannya kepada istri Faro, termasuk hadiah kemenangan berikutnya. Batiatus pun mengiyakannya, dan memastikan jika hadiahnya akan tersampaikan kepada keluarga Faro, sembari ia memerintahkan Spartacus untuk beristirahat. Given no mercy shown. It's your winnings that I claim in the arena. I would do it for you, Spartacus, that you have peace. Saat berjalan menuju sel gladiator, Spartacus secara tidak sengaja telah melihat Mira sedang melayani Aulus untuk minum dan bersenang-senang. Sesampainya di Ludus, terlihat para gladiator telah membaca jadwal pertandingannya.
Terlihat Duro telah dipartnerkan dengan Agron saudaranya untuk bertarung bersama di gelanggang. Duro juga terlihat kecewa kepada Spartacus, karena ia telah membunuh Faro sahabatnya. Menurut Duro, ia lebih baik mati daripada harus membunuh saudaranya sendiri. I would die before Dengan emosi, Spartacus menjelaskan alasannya memilih hidup, guna membiayai kehidupan keluarga Faro. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan Faro yang seolah menginginkan Spartacus mengikutinya. Spartacus pun mengikutinya, hingga ia tidak mendengar panggilan dari Mira. Karena melihat luka yang ada pada perut Spartacus, Mira pun berusaha membantu untuk mengobatinya. Akan tetapi Spartacus tidak meresponnya, sembari ia berterima kasih kepada Mira. Karena sudah melayani Aulus, pria yang dianggap Spartacus pernah melindungi istrinya saat penjemputan di dermaga Neapolis. I was ordered to tend to his... I would have you off. Di lain tempat, terlihat Magistrate telah diikat dan dihajar oleh Batiatus, karena ia sakit hati atas penghinaannya. Born of a clear man from this a beast to be ridden. Politics to the men who had to cut. Apologies, Dominos. A jest. a fucking chair in the filth and mire. Will be. In this plan. Is this Dominos? Saat para gladiator latihan, terlihat Dr. Ray memberikan semangat untuk para gladiator, agar mereka membuktikan kemenangannya di pertandingan Pompei, dan memuliakan rumah Batiatus. Dan di situ juga terlihat Spartacus berlatih bertarung menghadapi Agron. Tetapi, dalam pandangan Spartacus, Agron telah berubah menjadi Faro, dan menunjuk lukanya telah melebar. Champion. Spartacus. Spartacus pun lalu pingsan, dan dibawa ke tabib gladiator. It's Pompey. He burns with Some feelings towards it. Karena luka Spartacus semakin parah, dan demam yang sangat tinggi, Batiatus khawatir jika sampai Spartacus tidak sembuh saat pertandingan Pompei dimulai. Sang tabib pun diperintahkan Batiatus untuk mencatat semua kebutuhan obat herbal yang dibutuhkan Spartacus, dan menyuruh Mira untuk menemani. Karena menurut Batiatus, Spartacus telah memiliki perasaan khusus kepada Mira. Karena sudah mendekati hari pertandingan, Dr. Ray mengusulkan, jika sebaiknya Spartacus digantikan oleh Crixus saja, mengingat kesehatannya yang semakin memburuk. There is but one. Please. Soften your words. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat, dan berniat untuk merebut gelar juaranya lagi. Namun Nivea khawatir kalau Crixus sampai kalah, karena pertarungan ini adalah pertarungan sampai mati. Crixus pun berusaha meyakinkan Nivea, jika kematian tidak akan bisa memisahkan mereka. I'll leave your side. We will share the moment alone. Saat Ashur hendak membeli obat herbal untuk Spartacus, Ashur telah menemui Solonius, dan menerima Skoin, sembari mengatakan sesuatu padanya. confide. Lift him. I must to the apothecary. Roll him down. Easy. Di lain tempat, terlihat Spartacus sedang terbaring lemas. Spartacus telah bermimpi bertemu Faro, dan menunjukkan bahwa lukanya telah mengeluarkan banyak koin emas. Faro juga mengatakan, jika koin emas telah ditambang dari darah dan daging. Di dalam mimpi itu, Spartacus juga bertemu dengan wanita yang memakai topeng. Saat Spartacus mendekati wanita itu dan membuka topengnya, ternyata wanita itu adalah Sura, istrinya yang sedang sekarat dengan berlumuran darah. Champion of the Romans. Karena mimpi itu, Spartacus pun berteriak dan memberontak. Mira yang sedang menjaga Spartacus pun lalu menenangkan dengan mengikatnya. Di sisi lain, saat pertandingan Pompei telah dimulai, terlihat Agron sangat bersemangat bertarung dan membantai musuh-musuhnya. Namun Duro saudaranya hampir tewas, karena kemampuan bertarungnya masih di bawah rata-rata. Namun untunglah dengan sigap, Agron menyelamatkannya. Di situ Batiatus juga menghina Pompei atas kemampuan bertarung gladiatornya. Namun bagi Pompei, pertaruhan utamalah yang menentukan hasil akhirnya. The Gaul is still alive, his father. Di sisi lain,
Ashur telah menemui Aulus yang telah tidur saat menjaga Magistrate. Ashur memberitahu kalau Magistrate tidak boleh mati sebelum waktu yang ditentukan. Karena saat itu Magistrate terlihat tidak bergerak sama sekali, Aulus pun memeriksa nafasnya. Namun saat itu ternyata Magistrate hanya berpura-pura saja, dan lalu menggigit leher Aulus sampai terluka parah. Karena kesakitan, Aulus pun menghajar Magistrate hingga pingsan. Namun dihentikan Ashur sembari menyuruhnya untuk berobat ke tabib. Dan saat Aulus pergi, terlihat Ashur mengincar cincin emas Magistrate. Kembali ke gelanggang, terlihat Crixus dan para penonton sudah tidak sabar, karena pertarungan utama tidak segera dimulai, dikarenakan Magistrate belum berada di tempat sebagai salam pembuka. Melihat itu, istri Magistrate memerintahkan Batiatus saja untuk mewakilinya, dan membuka acara pertarungan utama tersebut. Saat Batiatus berpidato, para penonton pun bersorak atas nama Spartacus. Akan tetapi dikarenakan Spartacus sedang sakit, Batiatus mengumumkan, jika pengganti Spartacus adalah Crixus yang akan bertarung melawan Pericles dari suku Thrace. Seketika itu sorakan pun berhenti, dan berubah menjadi ejekan dan lemparan dari para penonton kepada Crixus. It is time you reminded them. Belched from the... Pertarungan pun akhirnya dimulai. Removed. Give the command. Awalnya Crixus kewalahan menghadapi serangan dari Pericles hingga ia tumbang. Lucretia pun yang melihat itu tidak sanggup, hingga Batiatus memerintahkan Nivea untuk mengantarnya beristirahat. Crixus has the heart of a lion. Lucretia, see about it. Setelah mereka pergi, terlihat Crixus bangkit lagi, dan menghajar balik Pericles dengan menyabetkan pedangnya ke arah perut dan lalu diinjak kepalanya hingga tewas. Return to fall. Linger a moment. Setelah pertarungan selesai, terlihat Batiatus mendapat surat, jika para pengawal Magistrate telah dibantai saat perjalanan mereka menuju ke Capua, dan Magistrate telah diculik, serta mereka meminta tebusan. Mengetahui itu, Batiatus berencana mengerahkan pasukannya untuk mencari Magistrate dengan mengajak Numerius. He is a man of much esteem and he's... Forgotten. Di sisi lain, terlihat Ashur telah menemui Solonius untuk mengabarkan rencana pembunuhan Magistrate oleh Batiatus, yang ia buktikan dengan membawa cincin Magistrate. Mendengar itu, Solonius pun berencana mengerahkan pasukan untuk menolong Magistrate. Namun karena dianggap tidak cukup waktu, Ashur pun menyuruh Solonius untuk segera menolongnya sebelum Batiatus membunuh Magistrate. Dengan membawa pisau kecil, Solonius meminta Ashur untuk menunjukkan tempat Magistrate disekap. Setelah sampai, Ashur pun meninggalkan Solonius bersama Magistrate yang dalam keadaan terikat. Melihat itu, Solonius pun bergegas memotong ikatan Magistrate, dan saat penutup kepala Magistrate dibuka, ternyata Magistrate sudah tidak bernyawa dengan luka sayatan pisau di lehernya. Bersamaan dengan itu, rombongan Batiatus dan Numerius datang. Dengan begitu, mereka pun menuduh Solonius yang melakukannya, karena saat itu kebetulan Solonius juga sedang membawa pisau di tangannya, dan Solonius pun baru sadar jika ini semua adalah rencana Batiatus untuk menjebaknya. Di lain tempat, terlihat Aulus yang telah dirawat oleh sang tabib dengan memberi minum obat penenang. Dia dirawat tepat di samping Spartacus yang sedang koma ditemani Mira. Tak berselang lama, setelah sang tabib pergi untuk beristirahat, Spartacus telah bermimpi bertemu dengan Sura istrinya. Di dalam mimpinya, Spartacus dibawa ke masa lalu untuk ditunjukkan, dan disuruh mengingat bagian luka Aulus saat penyerangan yang dialaminya bersama Sura istrinya.
Spartacus pun lalu tersadar dari komanya, dan lalu menyuruh Mira untuk melepaskan ikatannya. Your fever's bad. I would speak to the... Setelah dilepas, Spartacus menyuruh Mira untuk berjaga-jaga di luar, karena Spartacus ingin melihat luka Aulus. Dan ternyata setelah dilihat, luka Aulus tidak ada. Spartacus lalu mencekik dan menyuruhnya mengaku, siapa sebenarnya dalang dari kematian Sura istrinya. Aulus pun akhirnya terpaksa mengaku, jika dalang dari kematian istrinya adalah Batiatus. Mendengar itu, Spartacus pun emosi, dan lalu membunuh Aulus. Setelah itu, ia memerintahkan Mira agar mengembalikan posisi ikatannya kembali seperti semula, seolah Aulus tewas dengan sendirinya. My straps. Fatal. Saat penjaga memasukkan jenazah Aulus ke gerobak, terlihat dari atas balkon, Batiatus dan Ashur tidak percaya dengan luka yang membuat Aulus tewas. Dan karena rencana Batiatus berjalan lancar untuk menjebak Solonius, Batiatus berencana untuk memberikan Ashur hadiah. Terlihat juga Batiatus sangat senang atas kembalinya Spartacus dalam latihannya, yang diungkapkan dengan sapaan terhadap Spartacus, dan karena Spartacus sudah mengetahui dalang pembunuhan istrinya, Spartacus pun terlihat dendam kepada Batiatus. Ed. Spartacus! You are well? Yes, Dominus. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.